Halo teman-teman. Hai. Ya, hari ini kita kontennya kembali lagi di rumah nih. Karena ya ginilah, lagi masa-masa pandemi masih, jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana banget juga. Terus kebetulan Roni punya gadget baru buat kita bahas. Woy, jadi ini adalah segmen biasa, In the Box. In the Box. In the Box. Jadi yang ada di samping gue ini adalah gadget yang baru saja gue akuisisi. Ya, akuisisi. Jadi lu beli perusahaan Apple gitu? Iya. Ini kayak Bang Ucup beli McD nih kayaknya. Oh iya. Sama dia beli Spotify ya? Oh iya, beli Spotify kan punyanya Ucup sekarang. Oh iya. Nggak, ini baru aja gue beli ya. Jadi sesuai deskripsi di judul, ini ada iPad Pro tahun 2020. Oke. Tapi sebelum kita lebih Bahas jauh lagi, lebih detail, seperti biasa, gue Roni. gue Biring. Welcome to Jainlos. Oke. Ini karena lu yang beli, udah banyakan lu aja yang ngomong, Ron. Banyakan gue aja yang ngomong ya. Jadi ini adalah iPad Pro ya. Ini adalah iPad Pro 2020. Ukurannya 11 inci. Nah, yang gue beli ini adalah yang 256 GB. Warnanya space gray. Oke. Nah, sebenarnya dia ada yang 128, 256, pokoknya sampai 1 tera deh. Ada yang sampai 1 tera. Oh, gue baru tahu ya, sampai 1 tera sekarang. Dan ada yang 11 inch, ada yang 12,9 inch. Jadi lu bayangin aja kalau yang 12,9 inch terus 1 tera, itu udah kayak laptop sebenarnya. Ukurannya dan ya. powernya gitu. Iya, 12,9 ya kayak laptop gue 13 inch. Kayak 13 inch kan? Segitulah. Kalau ini 11 inch. Ini adalah second generation ya daripada iPad Pro. Jadi iPad Pro itu udah ada yang tahun 2018. Ini tahun 2020. Mungkin sedikit aja kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara bedainnya antara yang 2018 sama penampakan luarnya ya? Penampakan luarnya ininya beda. Jadi gambarnya ini beda. Oh, gambar boxnya? Gambar boxnya beda. Jadi gue bisa masukin mungkin gambar boxnya di sini yang 2018. Sama jangan lupa dicek aja di belakangnya ada tulisannya second generation. Oke. Kalau nggak mau ketipu atau gimana atau bingung gimana bedainnya gitu. Nah, jadi di video kali ini gue akan ajak teman-teman untuk lihat sedikit lah gimana unboxingnya sama mungkin gue cerita dikit lah ya kenapa gue beli ini gitu. Oke, kita langsung ke unboxingnya aja. Nah, jadi gini ya, sedikit aja boxnya, ini ada gambar depannya, sampingnya ada tulisan iPad Pro, ada logo Apple gitu, terus di belakangnya ada yang tadi gue bilang ya, ada tulisannya second generation gitu. Nah, untuk ngebukanya, nah ini yang produk-produk Apple terbaru tuh udah ada ininya nih. Nah, ini namanya bisa dipil gitu. Nah, ini black pill. Buat teman-teman yang nggak tahu, trivia aja, kalau ininya arrow-nya warnanya hitam, itu artinya produk Apple yang lain. Kalau green pill itu buat iPhone only, dan ini menandakan bahwa produknya masih disegel, belum pernah dibuka. Oh, nah, kalau produk baru tahu kalau hitam tuh jadi kayak AirPod, iPad dan lain-lain. Kalau green pill itu iPhone. Oke. Gitu. Terus jadi bukanya. Jadi pengklasifikasiannya iPhone dan yang lain-lain. Nah, ini juga bisa kelihatan nih kalau yang nggak tahu piling-pilingnya itu. Kadang ada juga yang udah ada pilnya tapi dibukanya pakai silet gitu di sini. Iya, masih kayak yang zaman dulu. Masih cupu. Iya. Oke, jadi ini coba ya. Ini bukanya juga agak susah. Coba kita goyang-goyang dikit. Nggak mau keluar. 2000 years later. Nah. Oke, akhirnya kebuka juga. Iya, setelah sekitarnya 2-3 jam lah. Iya, 2-3 jam dikocok-kocok gini ya. Oke, ini ada iPad-nya. Nah, seperti biasa kita kupas dulu. Ini adalah kupasan yang sangat satisfying. Ini adalah barangnya. Taruh dulu sini. Ininya sayang nih. Dilipat balik. Sini dulu. Terus di bawahnya ada biasa ya gini-gini apa nih lah, iPad Pro stiker Stiker yang pada zamannya adalah sebuah tanda gengsi ya. Iya, iya. Sekarang udah enggak. Nah ini tuh kayak
instruction tentang gesture-gesture yang bisa dipakai gitulah di iPad ini gitu. Sama ada charging brick, sama charging cable. Dan kehebatannya iPad Pro ini adalah yang memang ditunggu-tunggu banyak orang, dia sudah USB-C, bukan lagi Lightning. Jadi jadi portnya ini cukup sudah general ya. Sudah USB-C, itu adalah yang membukakan pintu kompatibilitas gitulah dengan ini gitulah ya. Nah, sebenarnya kalau untuk sama yang 2018 ini sama mirip banget secara looks. Bedanya cuman di kamera ini ya, karena sekarang kameranya udah ada 3. Kalau yang iPad Pro yang 2018. Abis ini berarti lu masih ngajarin kita bagaimana selfie pakai iPad. Ya, habis ini gua bahas kameranya ini apa. Oke, kita balik ke mode berdua. Oke. Nah, setelah tadi kita udah unboxing. Nah, ini dia barangnya, ringkih sekali ya. Karena maksudnya ringkih? Maksudnya belum ada casingnya gitu. Iya kan, jadi tapi enteng banget loh. Menakutkan ya. Iya, enteng. Gua dulu pakai iPad gua tuh iPad apa ya? iPad apa ya? Mini gitu. iPad mini ya benar. Lebih berat dari ini. Lebih berat dari ini ya. Oke, ini emang lumayan enteng. Jadi untuk sebagai basic spek aja yang mau gua sampaikan gitu. Jadi ini chipsetnya itu namanya A12Z Bionic ya. Nah, itu cukup lumayan mutakhir lah ya, mutakhir. Jadi dia tuh CPU sama GPU-nya ada 8 core. Core-nya ada 8 lah gitu. Pada intinya ini untuk melakukan pekerjaan berat itu dia sangat mumpuni gitu. Pekerjaan berat nih apa nih, nguli? Iya. Desain ya. Kalau buat gua secara pribadi adalah nge-render video. Render video itu adalah pekerjaan berat, apalagi dengan kamera yang baru ya kan. Kamera gua yang baru ini membuat laptop kewalahan ya, laptop kewalahan. Nah, dia ini sangat mumpuni banget. Dia punya RAM-nya 6 GB. Terus yang orang dewa-dewakan itu adalah refresh rate-nya. Nah, gimana tuh? Jadi kalau Apple bilangnya ProMotion itu 120 Hz. Nah, kalau lu biasa pakai iPhone gitu ya, iPhone atau iPad, lu ngerasanya kalau nge-swipe itu mulus kan? Iya. Itu 60 Hz. Ini 2 kali lipat lebih mulus. Oh. Nah, itu memang katanya sih kalau nggak side by side, lu nggak bakal sadar. Apalagi kalau emang ya terbiasa pakai iPhone biasa gitu. Tapi itu akan membantu karena nanti misalnya lu pakai, kan ada Apple Pencil tuh. Nah, guratannya itu real time kalau 120 Hz. Kalau 60 Hz tuh ada masih ketinggalan dikit. Tapi katanya sih sebenarnya nggak segitu-gitunya, unless lu kayak sebelah-sebelahan banget gitu. Terus kalau layarnya dia True Tone ya, Liquid Retina, sama yang dibangga-banggakan juga adalah dia laminated. Nah, laminated itu adalah, jadi gini, yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau layarnya tablet atau handphone zaman sekarang tuh, dia tuh ada 3 layer. Jadi kaca nih yang paling depan, terus kayak display panelnya, sama touch panel. Jadi touch panel yang buat menerima sentuhan, dia transfer ke display panel, terus ada kaca paling atas. Nah, itu biasanya dia separated. Ini dilaminasi jadi satu. Jadinya kalau lu pakai misalnya Apple Pencil yang tadi, itu bener-bener kayak langsung, jadi nggak ada jarak. Biasanya kayak dari glassnya kayak ada jarak gitu, baru ke guratannya ini tuh bener-bener langsung gitu. Katanya sih gitu. Kebetulan gue nggak beli Apple Pencilnya sih, karena gue maksudnya gue bukan buat ngegambar. Cuma mungkin kalau teman-teman yang desainer yang pakai banget pensilnya tuh ngerasa banget kali efeknya. Iya, soalnya gue sebelumnya di iPad 2 gue kadang-kadang gambar pakai pensil gitu, memang ngerasa sih yang lu maksud tadi, lumayan ngerti. Iya kan, agak melayang gitu kan, agak melayang kan. Nah, itu jadi untuk tablet-tablet zaman sekarang yang namanya laminated itu lagi ngetren. Lagi semua, in ya. Semua ngebahasnya laminated. Nah, tadi lu udah ngomongin selfie gitu ya. Bahas dikit nih kameranya. Jadi kameranya ini sebenarnya lumayan bagus ya, karena ini kameranya udah agak-agak mirip kayaknya ya sama iPhone 12 ya. Oke. Jadi di belakangnya ini dia udah ada 2 kamera, satu yang biasa itu 12 megapiksel wide lens, f-nya 1,8 itu biasa, bagus. Terus di bawahnya ada yang ultra wide. Ultra wide 10 megapiksel f2,4. Lalu yang untuk selfie-nya yang depan itu 7 megapiksel f2,2. Itu kamera depan fungsinya penting banget karena zaman sekarang kita sering Zoom meeting ya. Sering Zoom meeting. Sering online meeting gitu. Nah, ini setahu gua sih
untuk resolusi kamera depannya udah lebih tinggi ya, karena kalau teman-teman ingat kita dulu review MacBook Air yang kita beli itu kamera depannya jelek karena 720p. Iya benar-benar. Iya kan. Nah, ini tuh setahu gue udah lebih bagus lah daripada itu gitu. Nah, jadi kenapa gua beli ini? Karena sebenarnya cuma ada dua, karena kecepatan sama portability gitu. Kecepatan itu kenapa? Karena gua kan banyak render video gitu kan. Nah, ini si iPad yang bukan laptop ini sebenarnya dia tuh speednya tuh super kenceng. Jadi maksudnya biar nggak terlalu teknis. Intinya gini ya, gue pernah bandingin teman gue ada yang punya ini sama ada yang punya MacBook Pro ya. Ini MacBook Pro ya tahun 2018 sih tapi. Nah itu untuk merender file 4K dengan durasi yang sama gitu ya. Ini itu sepertiganya lebih cepat. Jadi kalau yang itu butuh 15 menit, ini 5 menit doang. Kelar. Gitu. Tapi memang nanti untuk lu bisa mengutilize ini itu perlu investment yang lebih banyak. Kayak misalnya lu perlu keyboard yang bagus, terus lu perlu mouse, terus lu perlu SSD yang bagus. Jadi kan kita sekarang punya hard drive tuh. Nah itu udah nggak recommended karena terlalu slow. Jadi supporting facility-nya juga masih ngikutin. Iya. Tapi kalau menurut gua untuk kebutuhan gua sekarang bukannya kayak super high end video editing itu segala macem. Nah ini sangat bagus. Sangat bagus. Dan ya yang kedua adalah portability, karena even dengan Magic Keyboard-nya yang diagung-agungkan itu, ini dengan Magic Keyboard-nya masih lebih ringan daripada MacBook Air. Oh iya, ngomong-ngomong berat tuh ini berapa sih tadi beratnya? Gua lupa, gua nggak tahu. Gua nggak taau, tapi intinya, nanti kita cari, masukin sini aja. Masukin sini. Intinya dia enteng. Even ditambah dengan Magic Keyboard masih lebih enteng daripada iPad Air. Gitu. Dan ini tuh sekarang iPad Air, MacBook Air kali. Oh iya, MacBook Air. Nah, ngomong-ngomong soal iPad Air, jadi tuh sebenarnya sekarang tuh baru keluar nih tahun ini, ada keluar ini 2020 sama iPad Air 4 namanya. Nah, itu adalah orang tuh banyak yang kontemplasi antara beli iPad Air 4 atau yang 256 GB atau Pro 2020 yang 128 karena harganya sama kurang lebih. Jadi ini yang paling rendah sama iPad Air yang paling atas gitu. Karena iPad Air itu dia pakai chipsetnya juga yang baru. Jadi speednya tuh comparable sebenarnya sama ini. Kenapa gua ambil yang ini? Sebenarnya kan meskipun speednya comparable tapi core-nya yang tadi ada 8 itu lebih banyak daripada yang iPad Air 4. Jadi gini, kalau iPad Air 4 sama ini lu bandingin speed untuk buka satu aplikasi atau aplikasi biasa itu mungkin sama atau mungkin iPad Air 4 lebih cepat. Tapi kalau begitu dia dapat tugas yang lebih berat, iPad Air 4 agak kalah. Iya, gitu. Jadi kalau buat day to day biasa, nggak mau ngedit video apa segala macam, iPad Air 4 itu bisa dijadiin bisa dikonsider banget lah. Karena harganya lebih murah dari ini. Jauh lebih murah. Dan you dapat performance yang hampir sama. Gitu. Nah ya, jadi gitu aja untuk video unboxingnya, singkat dan sedikit cerita lah kenapa gue beli ini gitu. Ada aksesoris tambahan yang gue beli ya, tadi gue udah sebut-sebut juga ya, Magic Keyboard. Itu adalah yang diagung-agungkan karena kemahalannya. Tapi dia tuh, jadi kekurangannya cuma mahal doang, tapi dia katanya super useful dan super good gitu lah. Ya nanti keren lah. Nanti kita unboxing juga lah untuk yang Magic Keyboard-nya gitu. Tapi kebetulan sekarang belum ada. Oke, sampai situ aja videonya unboxing iPad Pro 2020. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye.